pacar-pacarnya ditinggalin dong yang di sana. Yes, itu gampang. Saya kan juga kuliah. Jurusan Jombang. Oh bukan. Enggak. Mojokerto. Bondowoso. Coba, ayo sebutkan. Ayo. Lupa. Loh, kok lupa? Saking lama ya, guys. Halo guys, selamat datang lagi di Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Bersama saya Anthony Skywalker. So guys, hari ini aku memakai endorsement dari narasumber kita yang di episode keempat. Jadi kita di endorse sama Ibu Arum Dwi Lestari. Bu, makasih ya endorsementnya ya Bu. Yang lain nyusul ya. Jadi ceritanya gini Bu, di episode 6 itu saya sama Pak Produser ada rencana mau pakai baju bareng. Baju kembaran maksudnya. Pakai baju bareng tuh beda lagi ya. Di episode 6 itu kita mengalami gagal audio Bu. Jadi akhirnya kita harus ngulang. Pas waktu ngulang si Pak Produser itu bajunya dicuci sama dia. Tuh pas ngulang ternyata bajunya belum kering. Jadi ya wes ruwet. Wes daripada bareng-bareng ya udah nanti aku pakai sekarang, nanti yang sama Pak Produser lagi dia yang pakai, nggak tak pakai lagi, biar ada dua edisi yang di share maksudnya. Oke, ini adalah episode ke-8 ya, episode ke-8. Nah, tamu kita kali ini, waduh spesial banget. Orangnya masih muda guys, muda. Dia sudah CEO ya, kamu tuh CEO ya, CEO-nya media ya. Ya, betul. Bisa dibilang seperti itu. Ya. Jadi dia ini CEO media guys. Umur kayak gini guys. Tahun berapa lahir? Tahun 99. Wih gila. Masih muda ya. Iya. Sama kayak aku. Selisih cuma 2 tahun. 20 tahun. Maksudnya tetanggaku sama kamu. So, welcome to the house. To our Hype Techno. Abdurrahman Fadli. Yeay. Tepuk tangan dulu. Dari Gresik Media ya? Iya, betul. Oke. Ini kayaknya fotonya ini udah cocok ini. Guys. Tahu nggak cocok ya? Cocok 2024 guys. Masih lama. Dia udah mulai kampanye guys. Udah nyolong start nih. Halo. Fadli, aku panggil Fadli aja ya. Oke, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Wah, CEO Gresik Media. Hebat banget kamu, masih muda gini. Jadi, Gresik Media itu apa toh? Ya, saya mulai Gresik Media itu adalah sebuah platform media yang berbasis di Instagram dan baru-baru aja kita launching grup Facebook. Itu adalah media yang menginformasikan informasi-informasi yang kita filter tidak hoax. Gitu ya. Ya. Tunggu. Kamu kuliah nggak? Kuliah. Masih kuliah ya? Iya. Iya. Ngomongnya kayak orang kuliah. Gak apa-apa. Yang penting daripada yang itu teman-teman kita punya bisnis tapi nggak berani ngomong ya. Ini bagus banget ini anak muda CEO media. Wah, top banget. Oke, teruskan. Terus? Ya, karena kenapa kita menjadi media yang beda dari yang lain? Karena kita pingin masyarakat itu tidak menerima informasi yang hoax. Oke. Dan menerima informasi yang jelas sumbernya. Berarti nggak ada hoax ini. Iya, insya Allah tidak ada hoax. Oh ya, itu gimana filternya hoax sama enggak itu? Jadi sebisa mungkin kami mendapatkan berita, news atau informasi-informasi dari masyarakat itu kita
tanyakan dulu apakah benar kejadiannya. Terus kita menerapkan sistem 5W. What, Oh, ya. why, dan sebagainya itu. Nah, itu kayak yang pernah denger ya, dari siapa? Dari Suara Surabaya yang kita episode ketiga ya, ya. Ya, berarti dia cocok jadi wartawan. Maju. Ya. Udah ngomong 5W, Bapak. Wartawan pasti ngomongnya medium sih kalau sini 5W. 5W. Whisky, salah. Ampun, aku nggak gitu. Whisky, whiskas, waduh, whiskas ngingung kucing berarti ya. Jadi gitu loh, bentuknya tuh seperti apa medianya? Kita kemas medianya ini media seperti yang anak muda kekinian. Istilahnya apa ya? Kontennya tuh fresh semua. Tapi yang bagus-bagus. Ya, oh. bagus. Maksudnya bukan yang negatif-negatif Ya. gitu. Kekinian yang negatif ya. Jangan. Ya. Ya Pak Tommy. Guys, di sini ada ini guys. Kastokustik Ya. di sini. Kita live sama Kastokustik dan Hype Techno setiap hari Jumat. Wah, ya itu tak promo ya. Oke, ya. Gresik Media Man. Ini salah satu terbesar ya di kota Gresik ya. Tak Enggak. lihat followersnya ya lumayan ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Orang-orang macam Mas Tommy gitu sama Mas Yudi ya yang follow. Iya. Ya. macam apa? Macam Kita kumbang. lebih suka apa ya? Lebih masyarakat. Enggak kita Oh. kemas media ini enggak inklusif. Kita lebih Inklusif itu apa? lebih apa ya? Kayak eksklusif gitu loh. Loh, inklusif apa eksklusif? Bingung aku. Eksklusif. Oh, eksklusif ya. Maaf ini belum ngopi soalnya. Belum ada Iya. sponsornya. Iya, sponsor aja. Kopi apa mie sedap kan ada kopinya. Top kopi ya. Oke. Terus gak eksklusif gitu ya? Iya. Jadi apa lebih merata gitu ya? Ya, kita juga kalau ngopi juga seringnya nggak di kafe-kafe, kita seringnya di warkop-warkop aja. Oh, iya. Karena membantu perekonomian Karena masyarakat. kafe-kafe juga nggak boleh buka sekarang, 20 menit harus pergi. Minum kopi 20 menit ya keselak ini. Yang aman di warkop sekarang ya. So ini Fadli, Iya. ini logonya ini ada artinya nggak ini? Oh, sangat berarti nih logonya. Heeh. Kan itu ada gapura, di atasnya ikan bandeng itu ada gapura. Oh ini ikan bandeng ya? Bukan ikan lele ya? Bukan. Oh. Khas Gresik ikan Oh, bandeng. iya. Terus? Itu ada gapura mencerminkan Gresik itu kota santri. Oke. Di atasnya gapura ada cerobong guys. Itu cerobong pabrik. Mencerminkan kota industri. Waduh. Berarti ini dari lambang dari produktivitas Gresik ya? Iya. Oke. Dan ikan bandeng kuliner khas Gresik. Oke gitu guys. Jadi ini yang bikin logo siapa? Yang bikin logo dari teman-teman sendiri. Oh, anak muda kreatif juga. ya. Oke ya. Gitu guys. Jadi anak muda harus kreatif. Dan kenapa warnanya biru? Karena Gresik ini terletak di pesisir. Oh gitu ya. Iya. Jadi karena laut, dekat laut. Laut. Terus kuning itu menggambarkan semangat dan apa? Fresh gitu, baru istilahnya. Oke. Segar. Bukan partai tertentu ya? Bukan. Oke, jadi terus ceritanya gimana ada Gresik Media itu? Ya, ceritanya itu setahun yang lalu, setahun setengah lah. Itu tuh di Instagram itu sudah ada medianya aslinya. Maksudnya sudah ada akun sosmednya di Instagram. Ada satu akun sosmed dan itu tuh mati. Maksudnya vakum setahun itu. Itu punya siapa akunnya? Punya orang. Oh, punya orang. Terus saya lihat kok potensinya besar lah istilahnya di bidang media itu, potensi kita untuk sharing informasi dan lain-lain bikin konten itu besar. Akhirnya saya diskusi sharing-sharing sama yang punya juga terkendala sama pekerjaannya. Oh, nggak ada waktu. Pekerja di pabrik lah istilahnya. Oh, gitu. Terus? Akhirnya akun tersebut dibagikan ke saya. Oh, gitu ya. Berarti kebanyakan bentuknya ya dari Instagram gitu ya, Iya. memberikan informasi. Tapi tak lihat emang followernya banyak guys. Tak ulang lagi apa? Akun dari seseorang berpotensi Iya. gitu ya. Akhirnya begitu kamu olah jadi media gitu Iya. ya. Itu
alasannya juga ada alasannya kenapa saya ingin mengelola itu. Alasannya apa? Ya karena kan pandemi ini terus kuliah kan juga online. Oh iya. Akhirnya kan di Tatap rumah muka ya? aja, banyak Iya. rebahan kan daripada saya rebahannya nggak berfaedah. Lebih baik saya itu rebahan. guys, contoh guys. Saya rebahannya membuat konten. Jangan rebahan sama siapa dulu. Rebahannya di rumah kok. Begini. Bukan di suatu tempat. Nah, iya, aku nggak ngomong kamu, aku ngomong guys itu yang di rumah, yang nonton ini loh. Maksudnya mungkin mereka nonton sambil rebahan sama siapa gitu loh, kan ya? Sama keluarga nggak apa-apa. Iya, sama adiknya maksudnya Iya, gitu. adik-adikan. Oh. Nah, terus ceritanya kita ketemu gimana ya? Oh. Itu baru tadi malam ya. Iya. Pas kita sama-sama support Kastokustik. Iya, stick. Saksikan setiap Jumat guys. Setiap Jumat jam 19.00 ya. Live streaming di Hype Techno. Supported by siapa ayo? Hanya Saya nggak hafal aku. Hype Techno. Indonesia Hype Music. Apa? Ini Gresik Media. Iya. Ya. Hype Music. Jangan lupa toko listrik dan jangan lupa kliken Indonesia men. Pokoknya nek kliken Indonesia nggak disebut langsung tak off air. ngeri. Kastok second. Eling aku. Bajunya ditunggu ya. Iya. Kurang satu. BK itu apa? Warung kreasi. Warung kreasi ya. Oke. Jadi guys, selalu iklan ya. Inilah komitmen kita pada Kastokustik ya. Iya. Walaupun ini acara kita berdua, tetap promosi support terus. Terus sampai berbusa. Nah, jadi penampakan media ini berarti dalam bentuk Instagram ya, informasi di Instagram ya. Ya, baru-baru ini kami launching grup Facebook juga. Oh ya, berarti ada di Facebooknya. Iya. Ini contohnya kayak gini ya. Oke. Nah, ini kayak gini guys. Follow us. Follow us juga lo ya. Nah, bisa diliatin tuh Bisa. Instagramnya. Kita pakai teknologi dari Dari Hype Techno. Hype Techno. Keren ini teknologinya. Ya, kita menyiapkan apa aja. Ditarik aja gak apa-apa. Oh, iya. Kan panjang tuh. Lah, boleh gitu. Oke. Jadi ini mau kita tunjukin di kayak gini guys. seperti ini. Oh ya. Tampilannya. Ah, ini Kastokustik lagi. Iya. Di mana-mana. Wah, gila Kastokustik ini luar biasa. Baru main sekali loh ya. Yoi. Ini baru satu cabang di Hype Music ya. Iya. Rencana 430 cabang ya. Ngeri. Wih, gila ya. Tapi ini udah kelihatan kayak di Melbourne emang kayak yang di cabang sebetulnya nyontohnya itu dari cabang yang Melbourne kok emang. Gitu. Kita itu yang jadi panduan jadi terus kita ini ya. Betul ya? Hype Music gitu ya? Oh. Di sini juga kita cantumkan support local band. Oh, gitu ya. Iya, karena kita harus mensupport semua band atau seniman-seniman yang ada di Gresik. Oh. Di masa pandemi ini Ya kan itu kalau Gresik media tuh soalnya medianya di Gresik ya gitu. Kalau pas media tapi keluar kota nggak? Biasa ada berita-berita yang dari luar kota. Hanya khusus iya, berita Gresik? nasional ada, tapi Oh, nasional nggak aja ya? seberapa, ya. Oh, yang utama yang lokal. Iya. Guys, ada telepon masuk guys. Ini keren. Ini orang sibuk ya guys. Keren. Ya ini guys, orang bisnismen gini guys. Podcast sibuk, langsung ditelepon. Ya, padahal kalau Pak Jokowi kesini aja teleponnya dimatikan karena dibawa ajudannya maksudnya. Jadi ini apa lagi yang ada yang diberitakan biasanya apa? Oh, kalau nggak salah aku pernah lihat makanan-makanan ya. Iya, ada. Ini kayak gini tuh support Makanan. penjualannya orang Gresik juga. Oh, gitulah. Iya. Berarti nanti Kastok Second juga ada di sini. Ada, tapi sayangnya materinya belum dikirim-kirim. Oh iya, tenang aja. Sibuk. Oh, iya. Sibuk nyanyi Kita kemarin. sibuk nyanyi. Iya, sibuk nyanyi nggak. Belum ada waktu. Besok dikirim yo, pasti yo. Saya juga ya. Iya. Kan endorsement nih satu, kan iya. baru masa nggak ada endorsement lagi. Iya, harus ada. Ya, terus apa lagi tuh?
Terus kayak berita-berita di Gresik juga ada. Terus ini kemarin pelantikan pejabat di kepala dinas. Terus ada ya seperti itu. Ada dari Gresik United juga. Berarti update ya. Iya. Kita usahakan se-update mungkin. Berarti itu peristiwanya belum ada, beritanya sudah ada. Oh jangan, itu kan sama saja berita bohong. Kayak paranormal. Jadi itu ya. Terus apalagi itu aja? Ya, ada juga vaksin. Oh, ya. COVID, berita Tapi COVID. biasanya kita vaksinnya itu di story, kayak ditandai sama puskesmas mana, nanti kita upload di story gitu. Oh gitu ya. Nah, Itu nge-link ke puskesmasnya juga? Ada puskesmas punya Instagram nggak ya? iya ada. Oh ada ya? Ada Instagramnya Oh puskesmasnya. sekarang gitu ya? Iya, Baru sekarang tahu. canggih semua guys. Oh. Makanya kamu anak-anak muda terutama itu jangan hanya ngopi-ngopi aja. Tadi katanya diajak ngopi. Loh maksudnya ngopinya berfaedah. Oh iya. Ngopinya iya. sambil sharing-sharing. Sama rebahannya knowledge. yang berfaedah ya, Iya. yang menghasilkan. Nah, itu ya. Terus- Rebahan menghasilkan. Terus kalau main game itu jangan hanya main aja, tapi kita harus ikut kompetisi-kompetisi juga. Oh gitu ya. Iya. Ya supaya jiwa kompetisinya itu Ya. muncul ya. Nah, berkompetisi di podcast juga harus. Oh iya. Kalau ada punya jiwa kompetisi ya kayak dia ini. Dia punya jiwa kompetisi, langsung diajak podcast. Mau saya besok. Wah. Ditantang malah. Iya, ditantang malah. Cepet kapan? Wah, ini kemarin habis live Kastokustik, ngomong lagi Kastokustik hari ini. Nih acaranya Kastokustik. Oh ya, jangan lupa nanti kita hari Jumat, setiap hari Jumat. Luar biasa. Itu bayarnya mahal. Nah, iya. Kastokustik bayarnya mahal. Dia setiap 5 menit ngomong Kastokustik. Oke ya, jadi itu ya. Iya. Jadi udah ya, yang ini Sudah. udah ditunjukin. Oke, jadi penampakannya gitu guys. Jadi langsung follow aja @gresik.media ya. Di situ semua di informasi. Facebook juga ada. Kalau ada mau gabung di grupnya sama namanya Gresik.media. Oke, berarti kalau orang baru Gresik pun bisa ya? Oh, iya, bisa. Misalkan belum pernah ke Gresik, buka ini informasi Bisa. semua ada. Ya, insya Aku lapar mau makan apa Ya. yang enak di sini gitu kan? Kalau cocok ya nanti bisa saya bayarin juga. Oh, tuh guys, itu ya. Hubungi dia langsung Iya. endorse. DM. Ya, oke. Nah, terus segmennya ini kemana? Medianya? Kita ambil segmen ke masyarakat menengah ke bawah sama anak muda. Kenapa kok menengah ke bawah? Karena di Gresik itu masyarakatnya masih kebanyakan masih menengah ke bawah. Dalam arti pola pikir apa Dalam apa ini? arti Finansial? yang semuanya. Oh, semuanya. Kebanyakan. Oh gitu ya. Ya. Oh, terus yang menengah ke atas dicuekin dong. Enggak, yang menengah ke atas kalau mau hubungi kita kerjasama, kita profesionalitas. Oh apa jadi sponsor? Ya. Oh apa itu istilah Endorse. endorse lagi ya. Kita menengah ke atas endorse untuk biar medianya ini bisa hidup untuk memberitakan ke masyarakat menengah ke bawah. Wah, berarti kamu jago cari duit ya? Kita rebahan tapi rekening masuk. Oh, berarti besok kita ketemu ya? Nanti ngomong ya, Oh, kita iya. khusus loh ya. Cariin kita duit nih high techno Oh, iya. ini berarti. Nanti ada di sini nanti ada sponsornya. Oh, oke. Amin. Amin. Ya, oke. Indofood, Wingsfood, Gresik, ayo kita Oke, taruh sini. kita paksa ya Iya. untuk BHS. Oke, jadi terus kalau dari segi usia gimana? Segi usia itu kebanyakan rata-rata yang mengikuti di Instagram maupun Facebook itu kalau di Facebook cenderung 40 ke atas. Oke. Ya. 40 ke atas ya? Ya, di Facebook itu. Loh, terus kemarin waktu Kastokustik live itu berapa Iya. yang nonton itu di Yang minggu pertama itu 100 lebih. Kalau yang kemarin yang kita pakai teknologi dari Haptikno Oke. dan Kliken Indonesia Wes luar biasa. Itu- Sebut ya. Gak tak mateni yang ini. itu kita hampir 300 lebih. Wah, gila ya. Meningkatnya sangat drastis.
Beda ya kalau Iya. sama Hype Techno itu Iya. karena kita promoin terus Iya, ya dari sama- awal ya. Sama soundingnya. support IT-nya juga dari Kliken ini cukup Wes, baik juga. Jadi nggak enak. Ya Loh, wes. jujur ini jujur. Oh jujur Iya. ya. Oke. Apa contoh? Wes tak tanyain apa contohnya yang support dari Hype Techno sama Kliken Indonesia yang berbeda dari yang lain-lain yang Kayak- dirasakan Gresik Media gitu. Kayak yang contohnya live music kemarin aja. Ya. Yang minggu kemarin itu kayak wifi terus suara-suara dan lain-lain alat-alatnya itu tidak memadai sih, Mas Ian. Masih belum mencukupi Ah. untuk sekelas Untuk kastokustik ya. Iya, kastokustik ini Kastokustik jam ini harus terbangnya iya harus ini ya. sudah. Kalau kita sih ngelihatnya karena kastokustik ini ya memang harus Iya. diperlakukan seperti itu gitu loh. Iya. Karena punya ini vokalisnya keren, ganteng lagi. Iya. Heeh. Terus gitarisnya asik mainnya ya, Kayak keren itu, banget. kayak Iwan Fals. Oh kayak Mas. Oh ya ya. Kalau mau tempatnya nanti kita buatkan konten khusus ya. Oke. Nanti yang provide Gresik Media ya. Iya. Kita fasilitasi tempatnya sama teknologinya. Nanti kalau mau Pak Jokowi, ayo ke sini kita podcast Bang. Amin. Ya, tapi rasanya sibuk kalau sudah Iya. selesai ini setelah Covid. menjabat kayaknya. Oh, iya. Kalau setelah menjabat baru bisa dia. Oh, iya. Jadi segmennya begitu ya. Iya. Dan terus akan menggali segmen-segmen Iya, yang lain ya. lain. Ada target mungkin segmen yang mau digapai yang belum kecapai. Targetnya itu masih anak muda sih istilahnya. Oh, masih agak dicuekin sama anak muda. Iya, karena banyak main game itu apa? Oh. Harus butuh proses istilahnya. Oh, Iya. gitu ya. Proses untuk pembelajaran. Ya, pendewasaan juga. Wah, masuk. Wah, luar Karena biasa, guys. kita di hidup itu juga ada prosesnya. Dari yang kalau hidup nggak bisa langsung meluncur ke atas, kita harus naik anak tangga step by step. Jadi nomor telepon nanti nggak dicantumin sekalian? Oh. Ya buat cewek-cewek yang Nah, belum gampang nanti. Nanti DM aja. DM di itu. Loh, beda dong bisnis sama Nanti kan ada nomor telepon. Oh iya. Kita, Oke, guys. kita juga kalau mempunyai hubungan harus menghasilkan. Oh, Iya. gitu ya. Ya iyalah, Bisnis. harus menghasilkan lah. Oke. Ya iyalah, tapi menghasilkan yang mana lah? Oh, menghasilkan ya kayak bisnis. Guys, juga. silahkan Anda berinterpretasi ya, masing-masing bebas kok. So, jadi itu ya anak-anak muda kalau bisa lebih banyak gabung ya, supaya ini bisa lebih happening ya. Oke, jadi itu. Nah, terus sekarang agak personal nih. Kenapa Fadli ini memilih pekerjaan media? Ya, sebelumnya saya kan juga kuliah. Aku kan kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah. Dulu itu saya kuliahnya di UIN Surabaya. Jurusan Ya. Sunan Ampel itu. Jurusan apa? Jurusan Jombang. Oh, bukan. enggak. Ayo, Mojokerto, Bondowoso. Lan. Coba, ayo sebutkan. Ayo. Lupa. Loh, kau lupa. Saking lama ya, guys. Guys, ini saking sibuknya dia kerja guys sampai jurusannya lupa. Jangan-jangan jurusan pulang ke rumah dia juga lupa. Bentar. Saya lihat dulu. Syukuran. Oh iya. Ternyata ingat. Saya dulu jurusan ilmu komunikasi. Wah, Wah, ini lucu sekali guys. Tapi mungkin karena dia sibuknya, aku sampai ketemu. Dan di ilmu komunikasi itu juga banyak media. Iya, ada pelajaran medianya. Ya. Tapi di tengah jalan saya cut. Kenapa? Karena kan ayah saya kerja di luar kota di Jakarta. Dan di Gresik itu ada
ibu bapaknya ayah nenek. Oke. Dan anak-anaknya itu nggak di Gresik, kebanyakan di luar kota juga. Akhirnya saya sama ayah ditarik ke Gresik. Aku lihat di muka dia mau ketawa. Aku disuruh. terus maaf Disuruh ya. disuruh pulang ke Gresik. Oke. Akhirnya ya gabung ke kuliah di UISI sekarang. Oh gitu. Semen. Oh disuruh cut gitu. Iya, ya nggak langsung cut gitu, nggak Oh, proses iya. istilahnya. Saya juga mikir juga. Oh. Pacar-pacarnya ditinggalin dong yang di sana. Yes, itu gampang itu. Oh, iya. kita apa ya? ini omongan CEO guys. Kita menjadi anak muda itu jangan mencari, tapi kita harus dicari. Oh ini nanti kayaknya kita mesti ngobrol sesi masalah hati dan cinta guys. Khusus ya, ini ngomongin soal bisnis dulu. Iya. Ya jadi kalau aku menangkapnya gini ya, pembawaannya Fadli ini lucu ya. Iya. Apa adanya, tapi hasilnya serius gitu loh. Ketawa lagi kan. Jadi intinya tuh kita tuh mau ngelakuin semuanya dengan guyon apa ya. Yang penting tuh hasilnya serius guys. Nggak Serius perlu tapi santai. ya, nggak perlu cara-caranya serius ya gitu ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari Fadli ya. Orang yang lucu kayak gini loh. Bisa kayak gini. Bisa punya jadi CEO sebuah media. Oke guys, jadi kita bahas lagi ya berikutnya. Jadi itu tadi kenapa kok Fadli terjun di media ya? Nah, Fadli, sekarang ini kan eranya COVID ya. Enggak, kita jangan ngomong COVID dulu sih. Iya. Ngomong digital dulu. Zaman dulu itu kan media itu kan dari paper ya. Dari koran ya gitu-gitu. Terus adalah. sekarang tuh eranya gimana kalau menurutmu? Tantangannya apa? Kalau yang saya pelajari dulu di ilmu komunikasi itu tantangannya itu memindahkan masyarakat yang dulu nggak memindahkan sih, masyarakat sekarang cenderung lebih suka melihat visual dan lebih suka melihat yang beritanya itu nggak terlalu banyak, kayak di paper kan terlalu banyak tulisannya, banyak fotonya berarti ya. Kita masyarakat itu cenderung melihat visual sekarang. Jadi misalkan ini ngomong kalau belum digital ya, misalkan koran gitu ya. Koran itu kalau banyak fotonya masyarakat tambah seneng ya? Iya. Oh gitu ya. Misalkan ada captionnya di foto itu tambah seneng. Itu yang kampanye rajin membaca, wah nggak seneng itu. Iya. Jadi- Terlalu banyak kata-kata. Gitu ya. Kita nggak perlu banyak kata-kata, kita perlu banyak aksi, turun ke lapangan langsung. Itu karena kebutuhan pasar atau yang bener begitu? Yang bener tuh banyak baca apa banyak lihat ya ini kan jadi kontradiksi kan antara yang banyak baca sama yang seneng gambar-gambar gitu. Karena itu kebutuhan Saat ini. zaman ini. Oh, ya. Dan harus diimbangi juga, tapi perlu. Terus gimana kayak papanya Pak produser nih sukanya baca koran gitu. Iya. Mengalihkan itu mereka yang kayak gitu gimana? Kan nanti kan koran juga ada, koran sekarang juga beralih ke digital. Nah ya maksudnya ya kalau formatnya kan bener Iya. memang. Tapi maksudku orangnya ini dari kalau sudah nggak ada caranya memindahkan orang-orang seperti itu gimana? Pelan-pelan kita kita kayak desain konten itu pertama itu video dulu. Pasti akan tertarik di video. Kalau sudah tertarik di video, nanti memindahkan ke visual seperti gambar atau konten-konten yang lain itu akan lebih mudah. Oh gitu ya. Ya, apalagi tapi kalau yang sudah umur ya agak Iya. susah juga ya. Tapi sekarang banyak kok yang umur-umur itu juga beralih ke digital. Ya, kecuali yang gaptek. Iya, Bisa ya. Jadi gitu guys. Terus kalau sekarang di pandemi ini gimana cara bertahannya atau Sebuah media. challenge-nya kan lebih susah Iya. kan gitu loh. Challenge-nya sih kita untuk bertahan di pandemi ini, kita perbanyak konten-konten yang menarik Yang menarik itu yang gimana? dan membantu masyarakat. Yang menarik itu kayak Hub Techno gini ya, podcast Iya. edition gitu. Iya, podcast edition. Bener ya. Terus kayak Kastokustik.
Ya, akustik kemarin. Itu konten menarik nggak menurutmu? Menarik kontennya. Oh iya. Dan segar. Maksudnya segar itu belum Fresh, banyak, ya? iya belum banyak media yang berpikir seperti ini. Oh gitu ya. Berarti kita termasuk pelopor dong. Iya, bisa dibilang gitu. Oh iya. Ya mudah-mudahan ya Iya. dibantu ya kita ya. Bantu Kita terus akan ya. selalu berkolaborasi. Oh, oke deh. Jadi gitu guys. Harus kreatif ya berarti. Kreatif. Nah, terus kan berarti kalau media digital banyak melibatkan netizen ya? Iya, Nah, netizen itu perannya seperti apa? Kalau di media digital? Kalau peran netizen itu sangat berarti di media digital. Apalagi kalau ada info, misalkan info kecelakaan, info apa ya? Oh, iya, info iya. kemacetan dan lain-lain itu netizen itu bisa langsung tag ke Instagram atau media, nanti bisa langsung di-repost. Ya, berarti dia sebagai jurnalis juga ya? Citizen jurnalis. Oh iya, itu pernah kita bahas juga sama siapa Fabian ya dari suara-suara. Ternyata otaknya nyambung sama Fabian. Iya. Gitu ya. Tapi memang sekarang harus begitu ya. Iya, eranya begitu sekarang. Lebih banyak partisipasi ya. Iya. Nah guys, ini sebetulnya partisipasi yang positif ya daripada menghujat ya. Nah, Lebih enak memberikan informasi yang positif dan membiasakan diri seperti iya. itu. Terus apa ya? Kita ke netizen itu harus mempunyai memainkan perasaan netizennya. Gimana itu memainkan perasaan? Nggak ahli aku. Harus belajar. Misalkan ya, kalau netizennya nanti komennya aneh-aneh gitu, kita nggak perlu mengcounternya dengan keras juga. Pembenaran kayak gitu nggak perlu Nggak ya? perlu, kita cukup merendah aja. Gimana tuh contohnya? Contoh kalau wah gini ini kok gini kita ya mohon maaf gitu aja, nggak usah langsung ya karena kita gini nggak usah mengcounter Nggak ya. usah berargumen Ya, ya. kita nggak usah perlu adu Nah argumen. itu dengerin cewek-cewek tuh. Kok Cewek. Jadi nggak usah berardu argumen ya. Terus gimana dong caranya supaya mereka itu sadar apa informasi yang kita kasih itu sebenarnya bener gitu. Mindsetnya gimana itu? Caranya menyampaikan ke orang-orang seperti itu. kita ya nyampaikannya, kita juga memainkan perasaan itu juga. Dari hasilnya memainkan perasaan, nanti netizen juga tahu kalau beritanya ini akhirnya benar. Kita sampaikan mohon maaf, terus Aku kok agak nggak memainkan perasaan tuh ya opo. ya misal kayak Kasih contoh deh. misalkan ya kayak ada berita apa ya, kebakaran Ya. terus wah kok PMK-nya datangnya telat, Itu siapa yang ngomong? netizen. Oke, terus Kita emang telat emang. ya tapi kan kita Bener ya, telat kan? telat. Nah, kayak alat-alatnya jadul lah. Seperti itu kita kan sebagai media kan aslinya tahu kalau masih dianggarkan atau masih dianukan dan lain-lain lah sama pemerintah. Tapi kita itu kita juga kolaborasi dengan pemerintahnya itu, kita counter netizen itu dengan baik dan bijak. Contohnya tadi, kok PMK-nya telat. Ya, Terus kita jawabnya gimana? oh ya, kita paling masih ada kemacetan di sini-sini, terus gitu. kalau alatnya jadul dan lain-lain. Oh ya, insya Allah tahun depan akan dianggarkan perubahan peralatannya menjadi lebih baik. Oh gitu. Tapi udah terlanjur kebakar semua, gimana? Iya. Tapi itu kan nanti netizen kan juga bisa, oh ya kita harus support lah istilahnya dengan kayak membayar pajak dan lain-lain. Nanti netizen juga akan bikin seperti itu. Oke. Nah, berarti kan peran netizen kan cukup vital ya Iya. di sini. Artinya semakin banyak netizen itu berpartisipasi, berarti Iya. semakin besar mediamu Iya, kan? iya. Sebagai corong juga. Nah, tipsnya untuk bisa mendapatkan banyak netizen tuh gimana? Engaging mereka iya. mengumpulkan. Saya juga ada tips satu juga di media saya, di postingan feed ataupun di postingan feed ya, di beranda itu tidak pernah menampilkan berita kecelakaan ataupun berita kayak kematian dan lain-lain itu loh. Kayak kejebur kemana itu nggak pernah. Gimana? Iya. Gitu ya.
Karena kenapa? Oh, itu dampaknya apa sih kalau misalkan kita memberitakan apa yang kecebur kemana itu tadi? Karena kan di peraturan Instagram juga bisa disensor gitu. Oh, maksudnya tidak menampilkan Ya, terus kalau orang kecelakaan. Terus kita juga kasihan juga sama keluarga korban. Misalnya ada korban, kita kasihan juga. Berarti sama sekali nggak diberitakan? Enggak, tapi hanya di story. Maksudnya gimana? Kalau ada netizen yang story, oh di sini ada kebakaran, Oh, ya sudah. kita repost. Ya. Tapi kita sebisa mungkin nggak akan post di feed kalau ada korban juga. Oh, itu kayak kejadian di Piala Eropa ya. Oh iya. Si siapa? Eriksen ya. Oh iya. Yang langsung ditutupin temen-temennya supaya dia Iya. dapat privacy, supaya nggak ada shoot masuk ya. Nah, itu waktu kan dia jantungnya dipompa itu ya. Nah, itu kan Itu sama berarti apa? Attitude-nya Iya, etika kalau media. ya orang, tapi kalau media mah banyak nyorotnya. Ini momen kan gitu. Itu media yang lain. Kalau kita kan berbeda media. Oh, berarti kalau Gresik Media ada orang jatuh, kita tolong dulu. Iya, tolong. Bukan Langsung momen. divideoin, ya. Iya. Bukan. Harus ditolong dulu Tolong ya. dulu. Oh ya, itu sip itu bagus. Soalnya kebanyakan ya itu tadi, momen. cari momen. Iya, katanya gitu. Karena ya apa jurnalis is like that gitu, seperti itu gitu. Ya, saya nggak tahu itu, nggak ikut-ikut. Oh, Karena iya. kita kan berbeda. Iya, oke. Jadi gitu guys. Terus itu tadi cara Ada cara lainnya itu. Kita juga menggait netizen anak muda itu. Kita kalau ada kampus-kampus kan sekarang banyak kampus-kampus yang membuat acara webinar. Ya kan butuh promosi. Ya, kita menjadi media partner untuk acara-acara tersebut tanpa berbayar. Oh gitu ya. Tapi dengan syarat harus ngefollow. Oh iya. Jadi kan kalau misalkan ada acara panitianya 50, kita sudah mendapatkan 50 followers dari situ. Oh. Tanpa kita harus tanpa kita harus Beli. bersusah-susah beli. Beli ternyata followersnya bukan aktif. Iya. Ya, Kita betul. kan cari dari situ juga. Ya oke. Jadi gitu ya. Oke. Jadi terus planning ke depan apa ini dengan kondisi apa? Dengan Pandemi situasi seperti pandemi ini. ini. Ya kita sebisa mungkin membuat konten-konten yang yang di Instagram atau Facebook, di media lah istilahnya, tanpa membuat kerumunan di real life. Oh bener ya, nggak ada kerumunan ya. Iya, kerumunannya di komen aja. Kita Oh. setiap Jumat harus berkerumun, live music bersama Kasto Kusti. Ya, oke deh. Jadiin itu aja sudah PR-mu ya udah. Kasoku wes cocok banget ya, keren banget. Iya, berkerumunnya di situ aja. Kita berkerumun online. Berapa duit kamu bayar dia? Hah? Habis banyak ya. Santai aja. Ya luar biasa. Ya nggak rugi ya kerjasama sama Fadli ya, sama Fadli nggak rugi. Jadi ya itu guys, kalau bekerja sama Fadli kayak gini, tiap 5 menit ngomong dia, Iya. ngomongin produkmu guys. Wah ini orang harus dicari orang kayak gini nih. Terus dia melakukannya tanpa malu-malu guys. Iya. Itu yang penting guys. Ngomong di sini ya. Ini gaya ngomongnya masih kayak mahasiswa, tapi masalahnya keberaniannya sudah level jenderal guys. Jadi Ampun. jadi luar biasa, punya visinya ya luar biasa. Nah terus ini kalau nggak salah kalian ya bikin ini ya, creating live talk Ya. gitu ya. Ya kita gini-gini sudah pernah live Instagram bareng Pak Ganjar, Oh, Gubernur iya. Jawa Tengah. Pernah. Calon presiden. Oh, nggak tahu kalau itu. Sainganmu berarti. Saya akan menjadi wakil. Sainganmu. Wakil aja. Sainganmu tadi. Wakil, kalau bapaknya maju saya jadi wakil. Ya, Pak Ganjar. Sainganmu. Lo coba kita lihat lagi ya ini ya. No, tuh lihat tuh. Udah pantas jadi wakilnya Pak Ganjar. Gimana, Bang? Coba lihat. Oh, udah pantas. Oh, ternyata dia sudah ini guys. Planning. Sudah apa istilahnya? Apa istilahnya itu? Curistan. Iya, curistan ya. Jadi sama Pak Ganjar. Jadi sering bikin-bikin Iya. ini juga dalam rangka menggait netizen baru ya. Iya. Gitu ya. Kita juga kalau
live talk-nya kita kan temanya juga peran pemuda dalam bermedia sosial. Terus ada lagi apa ini? Tips jitu milenial mencapai kesuksesan. Kita menggait anak muda supaya kita tidak hanya rebahan, ngopi-ngopi tanpa ada faedahnya. Wah, gini-gini kita mau dong diundang ya Her. Iya, nanti kita akan undang Hype Techno juga. Iya, kita Sekalian, mau diundang. Maksudnya diundang makan. Oh iya. Enggak. Maksudnya ya ini kan memberi apa ya? Sharing knowledge ya. Ya, sharing knowledge. Jadi di apa guys? Di channel Hype Techno itu guys juga ada apa itu namanya? Kolom apa itu? Playlist Ya, Ya. nggak istilahnya sub konten. Ya, sub konten tentang sharing knowledge. Jadi kalau mau berbagi knowledge di Hype Techno, ayo ya. Dan perlu dilihat di sini sebelum ada ini saya nggak pernah muncul. Saya pun selalu memakai influencer lokal. Oh gitu ya. Iya. Karena sama-sama ini ya. Iya, sama-sama membangun lah. Istilahnya Sama-sama ngangkat. kalau saya sendiri yang masuk ke live-nya nanti kan kita nggak ada istilah kolaborasi. Oke. Maksudnya saling ya sama kayak Iya. Gresik Media sama Kastokustik Iya. lagi. Ya, kita Hype Techno sama Iya. Gresik Media gitu ya. Kayak yang kita lakukan sekarang ini ya. Jadi saranmu apa buat teman-teman yang malu-malu mau ke podcast itu apa? Nggak usah malu, langsung datang aja. Kenapa malu? Padahal kita baru ketemu kemarin ya. Iya, baru kenal. Kita langsung akrab. Iya, gini. langsung apa? Bikin ini langsung studio yang awalnya amburadul masih buat live langsung ditata lagi. Kita Tapi dia ikut bantu guys. Iya. Hebat guys. Jadi ya itulah komitmen dia ya. Jadi komitmen Fadli ya untuk bersama-sama. Tak lihat semalam tuh ya luar biasa, dia ikut bantu Ninata karena dia mau podcast guys. Dia seneng guys. Mau podcast di sini guys. Biasanya terus kalian di mana yang lain ini? Kalau influencer kan kalau mau podcast kan langsung dateng. Iya. Langsung Kak bantu-bantu. Kan kita kan kolaborasi lah Oh istilahnya. iya. Saling membantu. Iya, soalnya kita juga belum ada yang angkat-angkat guys. Iya, kita Gitu, harus angkat-angkat membantu. sendiri. Aku angkat-angkat juga nggak apa-apa. Oke. Ya, tak catet. Iya, Oke ya, jadi begitu. Nah, terus kan dalam pandemi ini kan apa banyak tantangannya, Iya. banyak keluhan. Itu menjaga spiritnya gimana? Menjaga semangat. Menjaga semangat. Kita menjaga semangatnya kita harus tanamkan visi dan misi. Kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok harus lebih baik daripada hari kemarin. Kamu kan manusia biasa kan. Iya. Kadang-kadang loyo kan ya biasa Iya. toh, sedih gitu, patah hati apalagi seumur kamu kan Iya. gitu loh. Itu gimana cara ngatasinya? Cara ngatasinya kita self healingnya melihat feeling ya. Iya, melihat kayak konten, misalkan konten influencer lain loh. Kok saya ada stuck di momen ini tapi yang lain sudah terkejar sudah jauh. Saya harus mengejar itu. Tapi pasti pernah ya ngalami gitu. Pernah. Nah, manusiawi ya. Manusiawi. Apalagi masih muda Iya. gitu ya. Masih enggak, yang aku heran tuh gini kan, kalau seumur kamu kan banyak yang masih hura-hura Ngopi gitu ya. di kafe-kafe yang terkenal gitu. Iya. Nggak ada sekarang 20 menit. Oh, Nggak iya. bisa. Sekarang mereka itu udah penjara gini loh. Terpenjara. Sakau. Sakau sama nggak bisa ngopi di tempat-tempat gitu maksudnya. Tapi kan kalau di itu ada nggak masih teman-teman itu yang kayak gitu? Banyak ya? Banyak, tapi sekarang tadi malam saya habis dari sini, saya langsung ke ngopi itu mencerahkan pikirannya anak-anak muda. Wah, guys. Dan banyak yang tertarik untuk membuat kayak podcast, kayak konten-konten seperti ini. Wah, gitu. Gitu ya? Iya. Wah, banyak yang niru dong Pak produser nanti. Enggak, maksudnya kita Diajak harus aja ke sini. Iya, kita ke sini. Nonton ini siapa? Kastokustik setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Loh, Malam. kan kalau Jumat malam. 3-4 orang untuk ngeramein nggak apa-apa toh. Iya. 5 orang ajak aja ke sini terus nanti rame kan, tambah rame gitu loh. Ada suasana ini gitu loh. Jadi nonton terus Kastokustik guys. Setiap Jumat malam. Jumat gitu ya, gitu. Jadi itu ya guys. Jadi
menarik banget guys. Orang kayak Fadli ini yang akan jadi calon presiden guys. Bener. Sudah menyiapkan diri. Tapi itu menurutku dia sangat dia confident ya, punya confident, nggak ada rasa, maksudnya malu-malu gitu nggak ada. Iya. Kenapa sekarang malu? Sekarang semua bisa semua orang bisa tahu. Wong buktinya kemarin kita kalau malu data-datanya juga bocor kan akhirnya. Malu apa itu? Bocor apa ini? Ini nggak ngeh aku. Data kalau kita malu terus di rumah aja, data-datanya di rumah kan juga akan terbongkar juga lewat media sosial. Oh, maksudnya personalnya orangnya gitu ya. Itu akan terbongkar semua. Ya sebetulnya orang nggak malu. Kalau di media sosial tuh orang lebih lebih eksplosif lah. Misalkan kalau ekspresif. di TikTok lah istilahnya. Yo. Kalau malu istilahnya terus bikin TikTok, akhirnya kan ketahuan sendiri itu akun TikToknya dia. Iya, walaupun betul. dia malu. Iya, tapi kalau di umum dia nggak mau ya. Iya. Sebetulnya Sebetulnya itu? dia punya jiwa-jiwa untuk kreativitas. Tapi dia malu karena nggak ada wadahnya. Lah kita Gresik Media itu insya Allah sebagai wadahnya, bersama Hype Techno juga support, nanti kita akan berkolaborasi. Ya, oke. Luar biasa ya, guys. Oke, guys. Ini terima kasih ya Fadli. Iya. Udah mau ngomong di sini. Nanti kita ngomong yang lain-lain lagi ya. Siap. Soal patah hati itu yang tadi. Soal pencalonanmu tahun 2024 nanti, juga kita bisa ngomong di sini. Tapi kita lepas seragam nanti. Iya. Di belakang kamera ya. Lucu, guys. Seneng banget gue episode ini. Ini episode 8 yang menarik. Nah, guys, ikuti kita terus ya, guys. Iya. Semua episode podcast edition dan yang lain, sharing knowledge, kemudian ada review produk ya. Dan jangan lupa yang terbaru adalah entertain. Kastokustik setiap hari Jumat, guys, ya. Jadi itu. Jangan lupa subscribe our channel ya. Like, share, bunyikan loncengnya ya. Kemudian apa lagi? Komen ya, komen. Oke guys, saya Anthony Skywalker undur diri. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah. Stay tune di sini.